بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قطب إشهاد وصل بلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدار آمين. فصل وعليك بالتمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما فإنهما دين الله القويم وصراطه المستقيم. من أخذ بهما سلم وغنم ورشد وعصم ومن حاد عنهما ضل وندم وهلك وقسم. واجعلهما حكيمين عليك متصرفين فيك وارجع إليهما في كل أمرك mumtathilan li wasiyatillah wa wasiyati rasulih. Wa alaika, dan wajib bagi engkau untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, Alkitab was sunnah, wal i'tisam bihima, dan memegang erat keduanya. Fa innahuma dinullah al-qawim, karena dua hal tersebut adalah agama Allah yang lurus. Wasiratuhul mustaqim, dan jalan Allah yang lurus juga. Artinya Alkitab was sunnah, yaitu apa yang didapat dalam Al-Quran dan hadis. Mau itu di dalam ibadah atau di dalam akhlak, ya, maka semuanya sudah terdapat di dalam kitab-kitab tersebut. Kitab Al-Quran dan kitab hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man akhadha bihima salim wa ghanim, barang siapa yang mengambil keduanya, yaitu memakai Al-Quran sebagai landasan hidupnya dan memakai hadis juga demikian, salim, maka dia akan selamat. Wa ghanim, dia akan meraih daripada pahala yang besar si Allah. Wa rusyid wa usim, dia akan diberi petunjuk dan terjaga dari fitnah dunia, terjaga dari godaan syaitan, berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Wa man hada anhuma, dan barang siapa yang berpaling dari keduanya, artinya tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pegangannya, atau dia memegang salah satunya saja, megang Quran, berpegangan Quran tapi enggak mau hadis, atau memakai hadis tapi enggak mau Quran, dhalla, dia akan tersesat, wa nadim, dan menyesal, wa halak wa kusim, dia akan binasa dan akan dicampakkan ke neraka kelak. Karena itulah Al-Quran dan hadis itu sama ulama
ya, diuraikan dengan sedemikian rupa sehingga menjadi beberapa disiplin ilmu. Karena memang ilmu Al-Qur'an ini sangat banyak. Allah Ta'ala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak meninggalkan di dalam Al-Qur'an itu sedikit pun dari ilmu. Artinya enggak ditinggalkan. Semuanya sudah di Quran. Semuanya itu ada di Al-Qur'an. Bahkan disebutkan bahwasanya hadis itu adalah penjelas daripada isi Quran. Karena dalam suatu hadis Nabi pernah bersabda, likulli ayatin dhahran wa batnan wa haddan wa matla'an. Setiap ayat Quran yang jumlahnya 6.600 sekian itu ada ilmu zahirnya, ada ilmu batinnya, ada hukumnya, dan ada sesuatu yang tersirat di dalamnya. Semua ayat. Yang ngerti akan paham, yang nggak ngerti ya cuman tahu kulitnya. Ada kalanya orang hanya paham ilmu zahirnya, tapi nggak paham batinnya. Kapan seorang bisa paham batinnya? Jika dia mengamalkan zahirnya. Mengamalkan zahirnya maka akan dapat batinnya. Ya, setiap ayat demikian. Karena itulah sama ulama diuraikan isi Quran itu menjadi fikih, menjadi tauhid, menjadi ilmu tasawuf atau ilmu pembersihan hati. Ya, di situ ada juga kisah-kisah para nabi untuk diambil pelajarannya. Di situ juga terdapat nasihat-nasihat. Ya, itu semua dirangkum oleh Al-Quran. Tapi karena kita ini nggak mampu untuk mendalami Quran, maka kita bisa untuk membaca apa yang sudah dihasilkan oleh para ulama, sehingga kita ini makan yang matangnya aja. Sementara mereka para ulama mengolah hadis, mengolah Quran sehingga menjadi ilmu yang bisa dipahami dan diamalkan oleh orang awam seperti kita ini. Ya, dari sinilah ulama mengatakan kalau sudah urusan hukum-hukum tidak boleh langsung ngambil dari Quran. Karena kita ini bukan ahlinya ngambil langsung, tapi harus kita ngikutin ulama yang mereka matang dalam memahami Quran. Ibarat kata kita harus bermadhab di dalam tersebut. Jadi madhab itu bukan keluar dari Quran dan hadis. Justru madhab itulah yang menguraikan isi Quran dan hadis. Sehingga dalam hal ini pemahaman seseorang ketika dia mengatakan saya berpegang Quran dan hadis, terus yang dia maksud itu enggak mau kitab ulama, enggak mau keterangan ulama, maka ini salah. Karena bagaimana dia bisa memahami Al-Quran sementara dia hanya paham terjemahnya saja, sementara dia tidak punya alat atau ilmu untuk mengolah daripada ayat-ayat tersebut dan hadis-hadis tersebut. Ini yang perlu diperhatikan. Kadang ada orang sampean milih mana? Milih Al-Quran, milih kalamnya Rasul, atau milih kalamnya Imam Syafi'i. Kadang kita seperti itu. Maka kita bilang, saya memilih kalam Rasul menurut pemahaman Imam Syafi'i, bukan pemahaman Anda. Bukan pemahaman Anda. Karena semua ulama pasti ngambilnya daripada Quran dan hadis. Dari mana lagi mereka ngambil hukum kalau enggak dari dua itu? Hanya saja sebagian orang yang mungkin malas mentelaah, pengen langsung saja instan, ya yang seperti ini yang bikin banyak penyelewengan pendapat. Ya, banyak muncul aliran-aliran sesat gara-gara memahami Al-Quran menurut nafsunya dia, memahami hadis menurut
nafsunya saja. Kenapa demikian? Karena tidak ada ayat atau hadis kecuali pasti sudah dibahas oleh orang-orang terdahulu. Sudah final. Kita ini tinggal mencari kepada syarahnya. Ini hadis apa ini? Hadis ini di mana? Di Muslim. Saya Muslim semua. Cari di syarahnya. Karena tidak ada suatu hadis pun kecuali pasti sudah dibahas oleh orang-orang terdahulu yang ilmunya lebih mumpuni daripada kita. Ibadahnya lebih mantap daripada kita. Ya, waroknya, kehati-hatiannya dalam mengambil pendapat itu lebih daripada kita. Ya, sehingga dalam hal ini jelas ilmu mereka ini lebih berkualitas dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam hal ini kalau kita ada muskil suatu hadis, tanya, lihat di kitab yang sudah mereka tulis itu. Di situ akan ada jawabannya apa yang Anda muskilkan dalam hadis atau ayat. Kemudian faj'alhuma hakimain 'alaik. Jadikanlah keduanya itu sebagai patokan hukum untuk engkau. Ketika engkau bingung, patokan hukumnya di Quran sudah. Ya. Contoh masalah seseorang ketika mendapatkan musibah. Kayak apa? Kembali ke Quran. Ya apa sikap orang kena musibah? Di Quran ada, di hadis ada. Ya. Dalam menyikapi sulitnya kita ini bekerja, sulitnya dapat rezeki, kembali ke Quran. Ini jawabannya di situ. Contoh Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuk dia solusi dalam setiap permasalahan. Solusi dalam setiap permasalahan. Asal bertakwa. Ini ayat dinamakan ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Cuman sayang sebagian orang cuman nempelkan aja itu ayat di tokonya, tapi nggak dibaca. Ada kalanya cuman baca tapi nggak tahu maksudnya. Yang paling hebat yang tahu maksud ayat itu dan dia mengamalkannya. Apa itu? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberi dia solusi dalam setiap permasalahan. Ditambah lagi apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi dia rizki dari arah yang enggak dia sangka. Ya, seperti ini buah dari takwa. Karena itulah kebanyakan orang-orang soleh tidak terlalu fokus ngejar dunia, tapi mereka fokus ngejar ridho Allah. Kalau sudah dapat ridho Allah, maka dunia dan akhirat milik Allah. Dunia dan akhirat milik Allah, asal fokus. Nah, yang disinilah banyak dari mereka itu kelihatan secara zahir kayak nggak peduli dunia, tapi kok ada terus, nggak pernah gusar urusan dunia, karena mereka tadi yakin dengan ayat ini. Ini namanya kembali ke Quran. Ini namanya kembali kepada Al-Quran. Tusarrifaini fika warji ilaihima fi kulli amrik. Dan kembalilah engkau kepada keduanya dalam setiap urusanmu. Mumtathilan, karena mengamalkan wasiat dari Allah dan wasiat Rasulnya. Itu apa? Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah. Semua yang di Al-Quran taati, yang larangan Al-Quran jauhi. Wa ati'ur rasul, dan patuhilah Rasulullah Nabi Muhammad. Apapun perintah Nabi laksanakan, larangan Nabi jauhi. Wa ulil amri minkum, dan patuhi juga ulil amri dari kalian, para pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih pada suatu masalah, farudduhu ilallah, maka kembalikanlah itu kepada Allah, artinya kepada Al-Quran.
war rasul, dan kembalikan kepada Rasul, yaitu kepada hadis Nabi. In kuntum tu'minuna billah, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, dan itu lebih baik dan paling bagusnya takwil, paling bagusnya tafsir di dalam masalah kita. Kalau kita nggak bisa untuk mendapatkan jawaban, maka fas'alu ahlad dzikri, kata Allah. Tanyalah kepada ahlad dzikri, orang-orang yang ahli Quran, yang ngerti isi Quran. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian nggak tahu. Di sini ayat ini mengatakan, menjelaskan, tidak boleh seseorang itu mempelajari Quran tanpa guru. Mempelajari hadis tanpa guru nggak boleh. Karena Allah sudah berfirman, apa? Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikri, itu orang yang ngerti ilmu Quran, ilmu hadis. Tanya. Kalau kalian nggak tahu, bukan nyari tahu sendiri. Penyebab banyak alim sesat gara-gara dia nyari tahu sendiri, merasa dia cerdas, bisa memahami sendiri. Nah, muncullah aliran-aliran yang di luar daripada Al-Quran dan hadis. Gara-gara ini munculnya. Ya. Sehingga dalam hal ini di masa Rasulullah SAW tidak ada perselisihan. Di masa sahabat ada beberapa perbedaan, tapi urusan fikih, tidak masalah, Pak. Urusan fikih beda itu nggak masalah. Di masa setelah sahabat, nah perbedaan ini sampai masuk ke ranah tauhid atau akidah. Nah ini yang bikin rancu di sini. Sehingga disebutkan ketika di Muqaddimah Sahih Muslim itu disebutkan beberapa orang datang kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab di masa setelah Nabi wafat. Mereka mengatakan, ya Sayyidina Abdullah, engkau ini pernah mendapati Nabi, engkau pernah bertemu Nabi, berguru dengan Nabi. Ini bagaimana nih, di kampung kami itu, kata mereka ini, ada orang-orang yang nggak percaya takdir. Ada orang-orang yang menganggap nasib kita itu di tangan kita, bukan di tangan Allah. Di tangan kita itu nasib kita. Nah ini seakan-akan orang itu nganggap nggak ada takdir itu, kita yang nentukan nasib kita. Ini ucapan kayak benar, padahal salah. Apa kata Sayyidina Abdullah? Katakan kepada mereka, orang-orang yang mengatakan demikian, Rasulullah lepas tangan dari mereka nanti di akhirat. Nabi nggak tanggung jawab lagi, alias mereka tidak dianggap umat lagi karena sudah keluar. Nah di sini loh, itu munculnya gitu. Kenapa? Karena make rasio, memahami ayat make ini sendiri, nggak make tanya ulama yang ngerti. Bahwa zaman sekarang banyak yang model begini banyak, ya, sok-sok pinter, dalamin sendiri, akhirnya dia punya inovasi baru yang nggak pernah dipaparkan ulama terdahulu karena sesat. Ya wajar, ulama dulu nggak pernah ngomong ini, maka dia munculkan itu, dia salahkan ulama yang dulu salah semua. Ini yang benar, ini yang bikin repot di sini, yang bikin hancurnya Islam ini seperti itu. Wa subhanallah, yang model gini pengikutnya banyak. Karena manusia itu sifatnya senang hal yang baru. Senang hal yang baru. Karena ada baru, diikuti. Kenapa? Kau ini sensasi nih. Dulu nggak ada model ini. Sifat manusia seperti itu. Kalau dia dapat hidayah dari Allah, dia akan kembali ke jalan yang lurus. Tapi kalau nggak dapat hidayah, dia tetap dalam kesesatannya. Nah, ini penyebabnya di situ. Ya. Kata beliau, wa ma'na qawlihi farudduhu ilallah wa rasul, arti daripada firman Allah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, yaitu kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ada sesuatu yang kita mungkin bingung hukumnya, kembalikan kepada Quran dan hadis.
menurut ulama yang ngerti, bukan kita yang langsung nyari, tapi caranya kepada ulama yang faham. Ya. Dan Nabi SAW pernah bersabda, usikum bima ini tasamtum bih lan tadillu abada. Aku wasiatkan kepada kalian dengan sesuatu perkara yang kalian tidak, jika kalian berpegang teguh dengan sesuatu itu, kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku. Ya, kita aja belajar hadis gak bisa banyak, Pak. Karena itulah beruntung orang-orang yang dia ngikutin ulama-ulama yang lurus. Sehingga waktu kita ini untuk menggali hadis itu bukan tugas kita. Kita ini yang penting matangnya aja. Yang urusan gali hadis, gali ayat itu ada orang-orangnya khusus, yang mereka memang seumur hidupnya dihabiskan untuk menggali itu. Ini yang maaf mungkin dia seorang petani, seorang pedagang, gak punya waktu untuk belajar, untuk ngafal, gak punya waktu. Caranya apa? Wis ngambil mentah langsung matangnya aja. Kita langsung bahas Quran gak ada waktu. Belum belajar ilmu sorofnya, nahunya, belum belajar ilmu balaghahnya, manteknya. Gak ada waktu kita. Ya sudah, kita ngikutin ulama. Bila kami bilang sudah. Karena mereka lah yang bertugas untuk menggali itu. Kita yang tugasnya kerjanya yang lain, ambil masaknya ya. Dari sinilah para ulama mengatakan wajib ya seseorang muslim itu bermadhab, itu wajib. Ya, harus ikut. Milih salah satu dari 4 ini. Boleh milih Syafi'i. Indonesia ini rata-rata Syafi'i. Anda sadar nggak sadar, mulai wudu Anda, sholat Anda, puasa Anda, zakat Anda, haji Anda itu rata-rata mengikut Syafi'i. Saya nggak mau, bukan masalah nggak mau. Yang Anda pelajari dari dulu Syafi'i sudah. Itu loh. Nah, atau Hanafi, atau Maliki, atau Hambali. Jangan sampai nggak bermadhab. Karena ada zaman sekarang orang nggak mau madhab. Nggak, saya nggak mau madhab ini. Saya pingin langsung Quran dan hadis. Repot, Pak. Masalahnya sekarang Anda levelnya seperti mereka apa Anda? Kalau levelnya orang biasa, Anda punya apa untuk mendalami Quran? Modalnya apa? Kalau cuma modal Google aja nggak usah. Ngikutin yang sudah ada aja. Apalagi modelnya buku terjemah, modalnya kamu saja, nggak usah ikut macam-macam. Ikutin yang sudah dari apa? Sanadnya mereka ini benar-benar terjaga. Imam Syafi'i, ya, beliau berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada Imam Abdullah bin Umar bin Khattab. Imam Abdullah seorang sahabat berguru kepada Nabi Muhammad SAW. Lurus. Siapa lagi? Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Imam Malik, Maliki, gurunya Imam Syafi'i, lebih dekat dengan Rasul. Imam Abu Hanifah berguru kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq kepada gurunya Imam Muhammad Al-Baqir, ayah beliau. Imam Al-Baqir kepada ayahnya Ilyas bin Abi As-Sajjad. Sayyidina Ali bin Abidin kepada ayahnya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kepada ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali kepada mertuanya Rasulullah SAW. Semuanya bernasab, sanadnya jelas. Nah, kita ini cukup ngambil salah satu dari mereka, pegang teguh. Karena zaman sekarang ini ada orang-orang, saya nggak mau madhab, saya hanya mendalami Quran aja, insya Allah bisa. Nggak bisa. Siapa kita? Waktu kita itu nggak cukup untuk dalamin Quran. Kalau kita tiru lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini umur 7 tahun sudah hafal Quran. Umur 9 tahun sudah hafal hadis
Al-Muwatta, hadis yang disusun oleh guru beliau Imam Malik. Dan beliau ngafal itu cuma 9 hari hafal. Umur 15 tahun sudah diizinkan oleh sang guru untuk memberi fatwa karena sudah bisa dalamin ngambil hukum dari Quran. Umur 15 tahun. Ya wajar yang seperti ini dijadikan sebagai ulama mujtahid yang madhabnya ini sampai sekarang tambah lebar. Kitabnya ada tersusun, ya. Madhabnya jelas. Yang seperti ini penting. Fa in sarraka an takuna 'alal huda. Kalau memang engkau ingin senantiasa dalam petunjuk Allah Ta'ala, salikan lil mahajjatil bayda, meniti jalur yang sangat suci ini, allati la iwaja fiha wala amta, yang enggak ada bengkoknya, maka fa'rid, engkau cocokkan seluruh niatmu dan akhlakmu serta amalmu dan ucapanmu itu pada kitab dan sunnah. Ini niat saya pas gak? Niat saya hidup ini untuk apa? Itu harus ngerti. Kalau cocok dengan Quran, laksanakan. Kalau nggak cocok, rubah. Contoh nyari ilmu. Kadang ada orang nyari ilmu niatnya nggak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul. Ada seseorang belajar, nyuruh anaknya belajar nak. Untuk apa, Bah? Nanti belajar, kamu pinter ceramah kemana-mana, ya, kayak Ustadz Fulan tuh, terkenal, diundang kemana-mana. Nah itu jadi seperti itu, aku pengen engkau kayak gitu. Niat dia akhirnya dipasang oleh abahnya niat gak baik. Apa itu? Belajar ilmu agama untuk terkenal. Belajar ilmu agama biar banyak undangan. Belajar ilmu agama biar keliling kemana-mana diciumin tangannya. Yang seperti ini gak sesuai dengan Quran, gak sesuai dengan hadis. Berarti jangan, rubah niat Anda. Nah ini, sodorkan niat kita. Bahkan dalam Al-Quran sebutkan, waman aradal ajilata, barang siapa yang ingin kehidupan yang cepat, yaitu dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya, kami percepat. Dia pengen dengan ibadah itu dapat kenikmatan dunia, kami kasih, kata Allah. Kau pengen apa? Pengen tenar engkau, dapat. Pengen biar kalau belanja dimurahkan, karena engkau sebagai ustadz, sebagai imam, sebagai tokoh, ya, kalau beli dimurahkan, kadang digratiskan, nah dapat sudah engkau. Tapi ingat, jangan minta apa-apa di akhirat. Jangan minta apa-apa di akhirat. Kenapa? Karena engkau sudah dapat apa yang engkau inginkan. Yang seperti itu sebagian ada yang kayak itu modelnya. Di Al-Quran sudah dijelaskan, ini nggak baik, berarti hilangkan. Ganti dengan niat yang baik. Apa itu? Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang orientasinya hanya akhirat, orientasi hidupnya hanya akhirat, dan dia bergerak, berusaha menuju akhirat, bukan menuju dunia, maka merekalah, kata Allah, orang-orang yang usahanya akan dibalas oleh Allah. Dibalas kapan? Nanti hari pembalasan. Karena itulah jangan heran, banyak orang soleh, masya Allah, ya, tapi kok hidupnya gini-gini terus. Mana katanya dibalas? Balasannya bukan di dunia tapi di akhirat. Sama, banyak orang zalim, maksiat, sering ganggu orang, nganiaya orang, tapi kok makmur terus di dunia. Balasan dia bukan di sini, dia dibalas di akhirat. Jadi jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Kita melihat orang baik kok banyak tertindas, dikucilkan. Apakah ini aslinya memang nggak baik? Hati-hati, ya. Maaf. Kadang kita itu melihat fulan yang baik di medsos dicaci, dibully,
komentarnya orang itu pedas semua untuk dia. Kayak dia ini memang salah. Sehingga hati kita ragu, ini betulkah orang ini baik? Tapi kok komennya orang buruk semua ke dia. Jangan-jangan memang ini buruk. Nah, ini hati-hati. Jangan tertipu dengan dunia. Termasuk dunia medsos itu sudah. Kita kadang-kadang menghukumi orang baik atau buruk di medsos. Ketika yang komen banyak negatif, berarti orang ini buruk. Yang komen banyak positif, berarti ini orang baik. Maaf, ini dunia, bukan tempat balasan. Dunia tempat kita diuji. Anda menilai dengan kacamata apa? Nilailah orang dengan syariat. Syariatnya benar nggak? Kalau benar, kelas. Walaupun orang lain ngejek dia, saya nggak percaya ejekan mereka. Tapi sekarang, masya Allah, kadang ada pezina, tapi dielu-elukan, diundang kemana pezina, bahkan dianggap baik, ditutup zinanya, padahal dia belum tobat. Maka kita anggap dia baik, dia terhina di sisi Allah. Tapi kok makmur Ustaz, balasannya bukan di sini, balasannya di akhirat. Balasannya di akhirat, bukan di sini. Itulah dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah lah sang raja di hari pembalasan. Yang rajanya itu Allah Ta'ala. Yang ketika itu Allah berfirman, Limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan hari ini? Gak ada yang jawab. Gak ada yang jawab. Maka Allah jawab sendiri, Lillahil wahidil qahar. Kerajaan di hari ini milik Allah yang maha satu, yang maha kuasa. Waktu itu gak ada yang bisa menentang pengadilan Allah. Pengadilan Allah bukan di dunia, Pak, tapi di akhirat, ya. Nah, sehingga dikatakan ini, akhlakmu juga sama, akhlakmu sodorkan sesuai Quran enggak, sesuai hadis enggak? Ya, apa akhlak seorang ahli Quran kayak apa? Akhlaknya seorang yang muslim kayak apa? Sodorkan. Kalau enggak sesuai, rubah. Akhlak Anda dirubah. Wa amaluk, amal Anda juga sama. Apakah amal saya ini sesuai sudah dengan Quran hadis atau tidak? Sodorkan di situ. Jadikan Quran hadis sebagai timbangan Anda. Fakhud ma wafaq, maka ambillah yang sesuai, wada' ma khalaf, tinggalkan yang berbeda, yang berlawanan dengan Quran hadis tinggalkan. Ya, intinya di situ. Wa'mal 'alal ihtiyat, dan beramallah secara hati-hati. Hati-hati. Hati-hati di sini, kalau memang ini enggak ada tuntunannya, nggak ada arahannya, maka stop ada, stop. Nggak ada tuntunannya, nggak ada arahannya, stop. Kenapa? Karena nggak ada tuntunannya. Buat bil asan, buat tabil asan abad, dan ikutilah yang terbaik sampai kapanpun. Sampai kapanpun ikuti yang paling baik. Dan kita dipilihkan, baik, baik, baik. Mana yang saya pilih Ustaz? Pilih yang terbaik. Kapan itu menjadi terbaik? Kata ulama, ciri-ciri amal yang terbaik yang paling berat untuk nafsu Anda. Yang paling berat untuk nafsu Anda itu yang terbaik. Saya punya kebiasaan habis subuh itu baca Yasin, Waqiah, Tabarok. Rutin. Tapi di waktu yang sama ada pengumuman dari masjid, ayo kita gotong royong bersihkan masjid karena mau ada acara nanti. Dua hal yang baik, ngamalkan baca Yasin, Waqiah, Tabarok, istiqomah baik, bersih-bersih baik. Mana yang saya pilih? Pilih yang berat untuk nafsu Anda. Oh, kalau bersih-bersih ini berat juga nih. Mending saya baca Yasin di kamar, kipas-kipas saat tidurnya. Kalau kena gotong royong capek Ustaz. Nah, berarti ini yang baik, Pak. Yang gotong royong ini yang baik, karena dia berat di nafsu Anda. Selama itu berat di nafsu,
maka disitulah terdapat ridho Allah. Ridho Allah. Ya. Karena sering kita kadang-kadang nggak bisa memilah di situ. Kemudian wala tabtadi' fid din, dan jangan melakukan sesuatu yang bid'ah dalam agama. Sesuatu yang bid'ah ini sesuatu yang baru dan melanggar apa yang sudah dituliskan di Quran dan hadis. Baru dan melanggar. Kalau baru saja tidak. Karena itulah ulama mengatakan tidak bisa kita katakan sesuatu yang nggak pernah dikerjakan Nabi berarti salah, nggak bisa. Ya, sesuatu yang nggak pernah Nabi kerjakan berarti salah, itu nggak boleh dikerjakan, nggak bisa demikian. Saya kasih contoh. Di masa Nabi itu banyak anak yatim, kayak zaman sekarang, zaman perang. Tapi nggak ada di masa Nabi itu orang yang bikin panti asuhan. Apakah panti asuhan sesuatu yang salah? Padahal di masa Nabi nggak sedikit kok orangnya anak yatim, banyak kok. Tapi nggak ada tuh Nabi itu nyuruh bikin panti asuhan. Apakah salah bikin panti asuhan gara-gara Nabi nggak pernah melakukannya? Padahal yatim juga ada di masa Nabi, bukan sekarang aja. Terutama. Jadi yang kedua, di masa Nabi itu ada karpet. Kotifah itu ada. Sebagian rumah para sahabat berkarpet. Tenda itu berkarpet. Tapi Masjid Nabawi nggak ada karpet, langsung pasir. Jadi jangan ada alasan, oh dulu Masjid Nabawi nggak ada karpet, salah, ada karpet. Tapi Nabi nggak mengkarpetin Masjid Nabawi. Sesuatu yang nggak pernah diamalkan oleh Rasul. Padahal karpet ada. Ya, jadi jangan jadi alasan oh karpet nggak ada zaman dulu, ada karpet zaman Nabi. Cuman Nabi nggak mengkarpetin Masjid Nabawi. Ya. Jadi bukan berarti sesuatu yang nggak pernah Nabi kerjakan terus itu nggak boleh kerjakan, tidak. Siapa yang bilang gitu? Artinya sesuatu yang baru tidak harus dihukumi sesuatu yang mungkar. Kapan jadi mungkar? Ketika dia menyalahi di Quran dan hadis. Kalau nyalahi Quran dan hadis baru kita bilang mungkar. Ya, contoh nih, walimah. Walimah itu sesuatu yang sunnah. Nabi bersabda, "Aulim walau bisya." Bikin walimah walaupun satu kambing. Bikin walimah. Tapi kalau campur laki perempuan, nggak ada pembatas, ada sawirannya, nah ini bid'ah ngarannya. Walimahnya nggak bid'ah, sawirannya bid'ah. Ya, sawirannya, biduannya itu bid'ah. Kalau urusan walimahnya nggak bid'ah, di zaman Nabi ada walimah. Cuman kayak apa walimahnya? Itu yang penting harus diketahui. Jangan langsung yang nggak pernah di Nabi bid'ah semua. Nah, bid'ah yang bagaimana? Karena banyak contoh-contoh sesuatu yang di zaman Nabi nggak ada, bahkan di masa sahabat diadakan. Contoh mengumpulkan Quran, nggak ada di masa Nabi buku Al-Quran. Menulis hadis, menjadi kitab-kitab, nggak ada di zaman Nabi nulis hadis. Bahkan Nabi ngelarang hadis ditulis di masa beliau. Nabi melarang. Tapi terjadi setelah zaman Nabi wafat, baru diubah hadis. Nah ini semua hal yang baru yang Nabi nggak pernah melakukannya. Tapi sahabat sepakat ini baik, karena itulah sahabat melakukannya. Ya. Nah ini sudah ada ya. Ada dulu.
Wala tabtadi'. Jangan berbuat bid'ah dalam agama. Bid'ah ini kebanyakan dalam urusan akidah. Jarang dalam urusan fikih, jarang. Urusan akidah banyak. Karena itulah Nabi pernah bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Nanti umatku itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kata Nabi, kulluhum finnar, semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Semuanya di neraka. Artinya yang melenceng dari apa yang Nabi dan para sahabat pegang itu masuk neraka. Kecuali satu. Nah, yang 72 ini yang model apa, Ustaz? 72 ini macam-macam. Itu ada bid'ah yang bikin kafir. Contoh yang meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad, kayak Ahmadiyah tuh. Yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad Nabi. Itu sudah kafir sudah. Ada yang enggak bikin kafir. Enggak bikin kafir ini artinya enggak sampai keluar dari Islam, tapi dosa besar. Dosa besar. Seperti apa? Seperti orang yang membenci sahabat. Mengatakan sahabat itu salah semua. Ya. Atau yang mengatakan enggak ada keluarga Nabi itu. Nabi itu enggak ada dzurriatnya. Ini masuk sesat juga. Hati-hati. Padahal Nabi sudah bersabda, kullu nasabin yanqati yaumil qiyamah. Semua nasab itu akan terputus di hari kiamat. Illa nasabi, kecuali nasab. Artinya separah apapun zaman masih ada dzurriat Nabi itu yang menikah dengan cara sah. Yang lain zina semua, rusak, terputus semua nasab. Tapi nasab Nabi masih terjaga sampai diangkatnya Quran. Quran diangkat, para dzurriat Nabi meninggal di waktu yang sama. Karena itulah kata Nabi, Quran dan keluargaku enggak terpisah. Huma lam yatafarraqa hatta yarida 'alayyal haud. Ini ada kelompok-kelompok yang mengatakan enggak ada dzurriat Nabi, habis sudah. Yang seperti ini sesat. Ya. Atau yang enggak percaya syafaat, enggak percaya adanya adab kubur. Ini semua akidah yang melenceng-melenceng, mubtadi'ah namanya, ahli, tapi enggak sampai kafir, tapi dosa besar. Nah, sehingga untuk meluruskan itu harus kembalikan kepada jalur yang lurus. Ciri-ciri, nah ini, ciri-ciri akidah yang melenceng itu apa sih? Pertama, enggak ada sanad. Enggak ada sanadnya dia. Karena enggak mungkin akidah lurus itu, akidah yang melenceng biasanya enggak mungkin. Kalau dia punya sanad pasti lurus. Kenapa? Karena yang munculkan itu orang-orang baru munculkan. Enggak ada sanadnya. Rata-rata karena dia bikinan orang-orang setelah zaman Nabi. Tapi pengikutnya banyak. Ciri yang kedua, anggotanya bukan dominan. Karena Nabi sudah menjamin ya. Akidah yang lurus itu yang diikuti mayoritas muslim di setiap masa. Akidah yang lurus itu yang diikuti mayoritas muslim di setiap masa. Sekarang satu bumi ini muslimnya hampir 3M. Silakan Anda cek. Yang 3M ini 3 miliar itu, hampir 3 miliar itu kebanyakan ikut akidah mana. Nah, itu yang benar. Sisanya selesai. Apa penyebabnya? Di antara penyebab orang itu melenceng, salah guru. Dia belajar salah guru. Ya, sehingga ketika dia pas salah guru ya, akidah gurunya dia serap, selesai. Kalau orang sakit salah dokter, dokternya ini malpraktek, paling full meninggal, paling full mati. Salah obat kah, racun kah? Tapi kalau sudah salah guru sampai akhirat sesatnya. Itu yang repot di situ.
Insyaallah akan kita lanjutkan ya kajian tentang pembahasan berpegang teguh dengan Quran dan hadis pada yang akan datang insyaallah. Sebagai paripurna majelis, bila ada yang mau bertanya silahkan ditanyakan. Iya. Tapi di luar tema Ustaz. Iya. Siap. Ini Ustaz masalah bagaimana hukumnya kita lalai mengurus masjid. Lalai mengurus masjid. Nah, lalai di sini maksudnya dalam hal apa? Ngurus itu kan ada yang urgent, ada yang nggak terlalu urgent. Ngurus di sini dalam hal apa? Soalnya ini mengurus. Soalnya kayak surat suara, kayak gini suaranya nggak jelas Ustaz. Ya, pokoknya diurus segala-galanya. Oh, gitu. Dalam hal ini itu mengurus masjid kan amanah, sehingga hukum menyelewengkan amanah itu dosa. Sekarang nyelewengkannya berapa persen? Kalau seluruhnya dia nyelewengkan, berarti nggak muktaman. Ada sifat nifak di situ. Tidak tumina khon. Kalau dikasih amanah dia khianat. Kalau memang nggak mampu, serahkan kepada yang mampu. Kalau dia waktu mengemban amanah itu dapat gaji, sementara dia tidak sesuai dalam mengembannya, gajinya nggak murni halal. Saya nggak bilang langsung haram. Kalau haram semua, dia mungkin ada kerjanya, cuman nggak maksimal. Maka dia berhak dapat gaji itu yang dia kerja itu. Kalau dia dapat full, maka sebagian ada yang haram karena amanah. Sama kayak orang ya di sebagian masjid di Grogol, dia nggak pernah melakukan tugasnya, tapi tertulis sebagai seksi ini, cuma dikasih terus tiap-tiap bulan, itu haram, nggak halal karena dia nggak ada geraknya, ya, nggak ada geraknya. Kenapa haram? Karena ini uang amanah. Beda kalau uang pribadi. Saya terserah, saya ini bukan gaji, cuman saya ngasih Anda. Kerja ngeja saya kasih karena hadiah, bukan sebagai gaji. Oh silahkan ambil. Tapi kalau yang punya tadi itu nganggap dia kerja dan tidak kerja, haram dapat. Walaupun uang pribadi, apalagi uang umat, uang orang banyak. Itu di dalam bagaimana masalah amanah. Dan seharusnya yang seperti itu hendaknya dirapatkan lagi. Ini kayak apa? Ada evaluasi. Evaluasi itu penting. Itu 3 bulan sekali evaluasi. Kayak apa ini? Kalau memang yang bagian ini sudah nggak mampu lagi diganti, itu harus. Ya, jangan patokan umpama ya harus kayak 10 tahun, repot Pak. Silanya yang seperti itu nggak bisa karena ini tempat masalah orang banyak, sehingga harus dievaluasi terus. Kalau memang kelihatan tidak mampu, ini jelas nggak apa-apa diganti yang lain daripada dia kena dosa terus karena tidak mengemban amanah yang dibebankan kepada dia. Dan ini masuk ke semua ya, pondok kah, masjid kah, panti asuhan kah, ya, apalagi contoh pemerintahan. Bayangkan istilahnya uangnya uang amanah, itu apa? Uang negara, bukan uang presiden. Presidennya digaji kok, presidennya digaji. Karena itulah bukan uang presiden, itu uang rakyat. Sehingga karena urusan amanah berat mengembannya. Pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum mempelajari perbedaan antar mazhab, contoh misalnya wudhu, bagi saya sebelum mengetahui cara wudhu mazhab Syafi'i dan lainnya,
hanya lewat melihat tata cara seorang wudhu. Contoh pada saat membasuh kepala. Seperti 30, kemudian dua telinga dan tengkuk. Nah, ada juga yang langsung sekaligus satu kali. Nah, apakah saat dua tata cara itu bergabung di satu wudhu, apakah waktunya sah? Yang pertama. Dan yang kedua, hadis adalah penjelasan dalam Al-Quran. Saat ini banyak terjemahan Al-Quran. Ketika kita membaca terjemahannya, apakah bisa tercerahkan hanya sampai di terjemahan Al-Quran saja? Ya, Pak. Apakah bisa tercerahkan maksud dari ayat Al-Quran tersebut, Pak? Tanpa adanya dari hadis. Betul. Iya. Aslinya untuk orang awam itu jangan dulu dia mempelajari perbedaan mazhab. Nanti dia nggak punya prinsip. Punya prinsip. Dia matangkan dulu satu mazhab. Sampai itu sudah matang, nah silahkan. Dia mau belajar tapi silahkan. Asal dia nggak terpengaruh. Tujuannya belajar mazhab yang lain itu agar kita tidak gampang menvonis orang salah. Oh ini kok kenapa nyentuh perempuan kok langsung sholat? Oh mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan tidak batal wudhu nyentuh perempuan walaupun bukan mahram. Nah itu untuk itu aja kita belajar mazhab itu. Gak gampang nyalahkan orang. Sehingga Imam As-Said Muhammad Al-Maliki mengatakan idza tasa'a ufkur rajul, kalau luas cakrawala ilmu seseorang, qalla ingkaru 'alan nas, dia enggak gampang nyalahkan orang. Selama ilmu orang itu luas cakrawalanya, dia enggak gampang nyalahkan orang. Kenapa? Karena dia lebar, ilmunya itu luas. Oh, ada kok yang bilang gini enggak masalah. Mungkin dia mazhab ini. Jadi kayak di Mekah. Di Mekah model-model orangnya. Cuman tadi kalau dia nggak kuat dalam mazhab Syafi'i, maka dia mudabdab nanti. Tergampang terpengaruh. Oh, lihat orang wudhunya sampai sini nyiru dia. Akhirnya kembali ke sini hancur lagi. Rancu lagi karena dia nggak punya pendirian. Matangkan dulu dalam satu mazhab. Sampai dia matang, silahkan. Dia untuk belajar ini silahkan. Nah tadi permasalahan apakah menggabungkan dua madhab, contohnya dalam masalah musab kepala ya. Selama dua madhab itu mengatakan sah di dua cara itu, balas. Ya, madhab Syafi'i mengatakan musab sebagian boleh, seluruhnya bahkan sunnah, sah. Dua-duanya sah, mau separuh boleh, sebagian boleh, seluruhnya boleh. Tapi kalau di mata kacamata Maliki yang mewajibkan seluruh kepala, nggak sah dia kalau separuh. Karena itulah kata ulama al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada perbedaan pendapat itu dianjurkan. Artinya kerjakanlah sesuatu yang menurut semua mazhab sah. Itu afdolnya. Kalau nggak bisa, ya sudah pegang yang punya kita. Pegang yang punya kita. Jangan Anda terpengaruh dengan yang lain tanpa nyalahkan yang lain. Karena urusan fikih tidak apa-apa berbeda. Hal yang lumrah. Fikih itu hal yang lumrah, berbeda tidak masalah. Ya, nah seperti itu. Terus yang kedua tentang apa tadi? Oh iya, terjemah Quran kalau dia itu terjemah per letterlek, istilahnya terjemah sesuai dengan lafaz per lafaznya, tidak boleh, haram. Kenapa? Karena banyak sekali luputnya.
Kalau terjemah Al-Quran harus juga menerjemahkan sebagian tafsirnya agar bisa dipahami. Karena itulah tafsir Quran ini banyak, dan setiap zaman ada tafsir yang baru. Kenapa? Karena tadi Al-Quran itu turunnya selesai sudah. Sebelum Nabi wafat sudah selesai turun Al-Quran, nggak turun lagi. Tapi ilmu Quran turun terus. Ilmu Quran turun terus kepada siapa? Kepada orang-orang yang mendalami, mentadabburi Quran. Ilmu Quran turun terus. Tapi itulah yang dinamakan mukjizat Quran, itu mukjizat yang nggak pernah terputus sampai kiamat, nggak terputus. Kalau yang lain terputus dengan wafatnya Nabi, terbelahnya bulan, nggak ada lagi. Ya, keluarnya air dari jemari Nabi, nggak ada lagi, karena Nabi sudah wafat. Tapi ada mukjizat yang sampai sekarang masih bisa dinikmati. Apa itu? Al-Quran. Apa mana mukjizatnya, Ustaz? Dalamin dulu, tadabbur dulu, nanti akan muncul ilmu baru. Karena itulah jangan heran tafsir-tafsir Quran itu bahasanya beda-beda. Tafsir ini bilang A, ini bilang B, beda-beda. Walaupun nanti munculnya itu ke satu. Yang tiap zaman ada itu. Kenapa? Karena untuk yang tadabbur ada ilmu Allah kasih. Tapi setelah tadabbur ya, kalau nggak tadabbur nggak bisa. Tadabbur pada saat merenungi ayatnya. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab itu khatam Al-Baqarah 12 tahun. Kalau kita mungkin 3 jam selesai Al-Baqarah, Pak. Nggak sampai 2 jam selesai kita. Tapi ini bukan baca, ini mentelaah. Sehingga wajar Sayyidina Abdullah bin Umar putra beliau mengatakan, aku khatam Al-Baqarah 8 tahun, tapi ayahku khatam Baqarah 12 tahun. Dari sini aku mengerti ayahku lebih alim daripada aku. Lebih alim karena lebih mendalam di dalam memahami ayat. Nah, itu yang dimaksud memahami Quran. Karena itulah nggak cukup kita hanya dengan terjemah. Karena bahasa yang paling lengkap itu bahasa Arab. Kalau diterjemahkan dengan bahasa yang lebih sedikit kosakatanya akan rancu. Contoh datang ya. Datang itu dalam bahasa Arab ada ja'a, ada waroda, ada wafada. Ya, ada qabila, ada qadima. Semuanya itu artinya datang, tapi datang yang bagaimana? Ada penjelasannya. Sehingga kalau kita mengartikan dalam hadis man ra'a minkum munkaron, ra'a melihat, juga melihat, tidak bisa. Karena arti ra'a itu beda dengan nadhara, beda dengan syahada. Walaupun itu artinya sama-sama melihat. Ya, dari sini kita tahu mengapa Quran turun dengan bahasa Arab. Karena bahasa yang paling lengkap sedunia itu bahasa Arab, paling lengkap. Bayangkan arti singa saja itu ada 300 kata. 300 kata yang artinya singa. Di Al-Quran itu ada qaswarah, farad min qaswarah. Ada juga di Al-Quran apa lagi? Ya, yang saya tahu qaswarah. Terus ada juga hizbar, bisa bukan di Quran, di hadis. Hizbar, Ghadonfar, Haidar, Asad, Fihir, itu semua bahasanya satu, singa. Ini untuk singa, belum yang lain. Ya. Nah, ini untuk bahasa Arab aja. Karena itulah Allah berfirman, Qur'anan Arabiyyan ghairu dhi iwaj. Quran yang berbahasa Arab yang enggak ada bengkoknya sedikit. Artinya lurus. Enggak mungkin ada kontradiksi antar ayat, enggak mungkin. Ya. Nah, itu penjelasannya dalam masalah ayat Quran. Yang lain? Assalamualaikum.
misalnya ada barang eceran atau tertukar, lalu orang yang mengamini minta tolong agar diumumkan di masjid, apakah boleh atau tidak? Ya. Di mayit yang teramputasi ya. Hanya kena diabetes kan? Iya. Yang seperti itu sama dengan mandi wajib, yaitu kita basuh yang nempel aja. Kita basuh bagian yang sudah terputus, nggak usah dibasuh lagi. Artinya bagian mayit yang terputus itu nggak perlu dibasuh. Ya, istilahnya apa namanya? Kalau sudah hilang ya, kalau masih ada ya basuh. Kalau masih ada basuh dan dikumpulkan. Kalau nggak ada sudah usah, tangannya sudah nggak ada ya sudah basuh yang ada. Seperti orang head, rambutnya rontok, kemudian dia sudah suci, apakah wajib nyimpen rambutnya untuk dibasuh? Nggak perlu, nggak perlu. Istilahnya rambutnya itu sudah terputus selesai, nggak perlu disimpan gitu. Sama dengan mayit, ketika dia hidup mungkin ini hilang, ya, yang nggak lengkap anggota badannya, basuh yang ada. Bahkan korban apa contohnya kecelakaan pesawat atau pemboman, itu kadang ditemukan cuma tangan, ditemukan cuma kepala, basuh yang ada, kafani yang ada. Kalau memang secara DNA itu pas, gabung. Kalau nggak pas, bisa. Seperti itu pertanyaannya. Oh, gitu. Mungkin salah satu juga yang masuk dalam ini, misalnya, maaf dipotong sampai sini. Oh iya. Dan perlakuan kita yang hidup secara hukum yang dipotong ini, apakah akan dimandikan? Oh gitu. Atau dipotong atau bagaimana perlakuan kita? Iya. Tidak perlu sampai diurus seperti mayit. Cuman sunnah dikafani, dikubur. Dimandikan tidak, disolatin pun tidak, orangnya masih hidup masalahnya. Cukup dikafani, dibungkus, dikubur. Sunnah tapi tidak wajib. Hukumnya sunnah tidak wajib. Dikafani, dikubur. Ya. Terus yang kedua tadi, mengumumkan barang hilang di masjid nggak boleh. Dalam suatu hadis pernah Nabi SAW itu mendengar ada orang mengumumkan unta hilang. Kata Nabi, la raddallah dolatan. Semoga Allah nggak mengembalikan barang hilang. Cuma didoakan Nabi. Dia bilang, ayo siapa yang menemukan unta saya? Pengumuman. Kata Nabi, semoga Allah nggak mengembalikan barang hilang. Nabi melanjutkan, fa innal masjid la yubna li hada. Karena masjid itu tidak dibangun untuk ini. Ya. Terus caranya kayak apa mengumumkannya? Mengumumkannya itu di tempat hilangnya. Bukan di masjid, di tempat hilang. Di mana tempat hilangnya? Semua tempat hilangnya di tengah jalan sana. Ya sudah, di situ umumkan. Repot Ustaz saya ngumumkan situ. Tinggal tulis saja. Tulis, tempelkan situ. Atau kalau enggak mau ribet, sekarang ini ada Facebook Dayataka itu. Kamu situ. Cuman jangan Anda jelaskan barangnya di situ. Apalagi yang enggak ada identitasnya. Kalau Anda jelaskan, banyak orang ngaku. Contoh nemu dompet nih, isi 500.000, bentuknya 50 ribuan 5, 20 ribuan sekian. Anda wajib mengenalnya dulu. Oh ini dompet merek apa nih, warna ini, isinya. Ini nggak ada KTP ya. Kalau KTP langsung aja, nggak usah diumumkan. Kalau KTP langsung samperin orangnya, alamatnya, selesai sudah, nggak perlu diumumkan lagi. Ini yang nggak ada tanda identitasnya. Maka setelah Anda tahu detail, oh isinya sekian,
50 sekian, 20 sekian, 10 sekian, recehan sekian, Anda ngerti sudah. Umumkan di Facebook. Yang merasa kehilangan dompet dari arah Pondok ke sini, kemana dia, silakan hubungi nomor ini. Jangan dijelaskan apa yang difoto, dompetnya difoto, isinya difoto. Nah, ini banyak yang ngaku, Pak. Namanya nggak cerdas itu namanya. Nah, saya ngomong gitu, nanti ada telepon. Ya Pak, saya kehilangan dompet Pak. Mereknya apa? Mereknya ini. Kalau salah, maaf, bukan milik Anda. Selesai. Nggak usah dilanjut. Berarti bukan milik dia, selesai. Nanti ada yang telepon lagi, ngaku dia, ini merek ini, pas mereknya. Nah, isinya apa dan berapa? Kalau dia nggak bisa jelaskan, maaf bukan milik Anda, itu aja. Kenapa? Karena kalau nanti ada yang mengaku, tahu-tahu yang ngaku itu bukan pemilik asli, terus ada yang datang pemilik aslinya, nagih dompet dia, wajib yang nemu menggantinya. Wajib yang nemu menggantinya. Karena itulah dia harus detail. Yang salah lagi, nemu duit taruh kotak amal. Sodakoh itu syaratnya harus pemilik duit yang sodakoh. Ini nggak memiliki, taruh kotak amal aja, main kotak amal, nggak boleh. Artinya kalau orang yang kehilangan duit itu datang, wajib kita ganti. Maaf Pak, sudah masuk akhirat duit sampean, sudah masuk akhirat sudah, nggak bisa, ini untuk gula saya beli, gulanya belum kembali ke akhirat aja, wajib diganti. Kalau memang nggak bisa, kita nggak mampu untuk mengumumkan, jangan diambil. Jangan diambil. Ketika Anda ngambil, sudah ada tanggung jawab untuk mengumumkan. Nah, kalau sudah diumumkan, sekiranya itu waktu biasanya orang barang kayak gini nilainya itu berapa hari dia melupakannya. Anggap uang 5.000. Biasanya orang kehilangan 5.000 itu sumpeknya berapa hari? Oh, anggap mungkin seminggu sudah hilang, Ustaz, sudah gak sumpek lagi sudah. Berarti sampai seminggu ada. Sampai seminggu nggak ada yang datang, nggak ada yang nelpon, silahkan Anda pergunakan duit itu boleh, Anda simpen boleh, tapi kapanpun orangnya datang, Anda wajib mengganti. Kalau kepake, kalau nggak kepake, kembalikan. Kalau sampai meninggal saya kayak apa Ustaz? Kalau sampai meninggal Anda tidak dituntut di akhirat, karena aturannya Anda sudah mengumumkan secara syariat. Nah, kalau di masjid kayak apa? Ini kadang bingung. Mengumumkan di masjid kayak apa? Nah, barangnya hilang di masjid. Barangnya hilang di masjid. Tinggal tulis saja di tempat-tempat orang lewat biasanya, pintu kamar mandi, tulis yang merasa menemukan barang atau kehilangan barang, ya, datang ke kantor. Kalau nemu barangnya berarti ada yang kembalikan, nggak nemu ada yang ngambil, selesai. Tanpa kita ngomong, nggak usah dipakai bank, cukup pakai tulisan. Yang merasa kehilangan barang atau menemukan barang, datangin kantor. Enak itu. Nah, sehingga kita nggak sampai ngomongkan, tapi juga tidak menyepelekan barang orang. Nah, seperti itu caranya. Alhamdulillah, insyaallah semoga apa yang kita dapat bermanfaat untuk kita. Semoga Allah Ta'ala mencatat kita sebagai orang-orang yang ahlul ilm wa ahlul khair, orang-orang yang senang ilmu dan senang kebaikan, sehingga kita digolongkan dengan orang-orang yang baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi waffiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan daima wa akhil anqiya ulama nahda bil khair wa fi kulli syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.